Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Judul renungan hari ini adalah ketika semua penopang disingkirkan. Kehidupan seorang manusia di dunia ini begitu kompleks, penuh dinamika, banyak kebutuhan. Sekalipun manusia adalah ciptaan Allah yang luar biasa dahsyat ya, dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain, namun tidak seorang manusia pun, sepintar apapun, sehebat apapun, sekuat apapun yang bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan banyak penopang di dalam kehidupannya. Dari bayi sampai mati, manusia itu membutuhkan penopang-penopang di dalam hidupnya. Penopang itu bisa adalah manusia-manusia yang lain yang dibutuhkan sesama manusia. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Penopang dalam kehidupan kita itu juga bisa materi, bisa sarana dan prasarana. Dan Allah itu menyediakan semua penopang yang dibutuhkan oleh manusia. Sebelum menciptakan manusia, Allah menciptakan bumi dan segala isinya sebagai penopang kehidupan manusia. Bahkan setelah menciptakan Adam dan Allah tahu bahwa Adam tidak bisa hidup sendiri, Allah menciptakan Hawa yang sebagai penopang dalam kehidupan Adam. Nah, kita akan belajar dari kisah Daud dari Mazmur 142 ayat 1 sampai yang ke-8, nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Kita tahu perjalanan hidup Daud dari seorang remaja, pengembala domba, kemudian menjadi seorang pemusik di istana, menjadi pahlawan, sekalipun rajanya saat itu adalah Saul, tapi Saul tidak mampu untuk mengalahkan Goliat dan Daud menjadi seorang pahlawan saat itu, sampai menjadi sahabat dari Yonatan putra raja, bahkan menjadi menantu raja, dan sampai pada akhirnya memang adalah rencana Tuhan bahwa Daud kemudian menjadi seorang raja, bahkan bisa dikatakan raja terbesar di Israel. Nah, sebelum mencapai puncak kehidupannya sebagai seorang raja, Tuhan membawa Daud sampai ke titik yang paling rendah, yaitu seperti yang dituliskan oleh Daud di dalam Mazmur 142 tadi, ya, di mana Daud merasa kehidupannya menjadi seorang yang sangat-sangat lemah, ya, yang tidak memiliki seorang penopang pun. Saul yang menjadi tuannya, yang menjadi mertuanya, bahkan berusaha untuk membunuh Daud. Mikal, istrinya, membiarkan Daud melarikan diri dari Saul, seorang diri. Samuel sebagai penopang spiritual Daud pun tidak bisa melindungi Daud dari kejaran Saul. Yonatan, sahabatnya, anak Saul yang sangat mengasihi Daud, juga tidak bisa melindungi Daud. Bahkan dia menjadi sangat ketakutan sampai berpura-pura menjadi orang gila di dalam 1 Samuel 21 ayat 10-15. Dan Daud merasakan tidak ada seorang pun yang bersamanya. Dia menjadi sangat lemah dan hilang semangatnya. Nah, apa yang dialami oleh Daud ya bisa terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Tuhan bisa melakukan seperti apa yang dialami oleh Daud, menyingkirkan semua penopang dalam kehidupan kita. Ya, mungkin orang yang kita andalkan ya bisa Tuhan singkirkan. Mengapa penopang-penopang itu disingkirkan? Ada maksud-maksud yang baik pasti dari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah punya maksud-maksud yang jahat untuk membuat orang itu sengsara, untuk membuat Daud menjadi begitu menderita. Yang pertama yaitu untuk membuat iman seseorang itu tidak tetap ke arah horizontal, tidak ke arah sesama manusia, tetapi imannya tertuju ke arah vertikal, yaitu kepada Tuhan. Dengan tidak adanya seorang pun yang mendampingi Daud, ya, akhirnya apa yang menjadi harapan Daud hanya Tuhan. Ia hanya berseru-seru kepada Tuhan. Dan kita harus belajar juga dari kisah ini adalah bahwa
Ya, penopang-penopang itu hanya menawarkan pertolongan yang sementara. Dan kita harus disadarkan, ya Daud akhirnya sadar bahwa orang-orang yang bisa menopang dia itu tidak bisa selamanya untuk menolong dia. Dalam Mazmur 146 ayat 3 dan 4 juga dikatakan, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Jadi janganlah mengandalkan sesama manusia, karena sekalipun manusia itu bisa menolong kita, tetapi pertolongannya hanya sementara. Ya, kalau nyawanya melayang, maka hilang juga maksudnya. Nah, kita belajar juga ya lewat kisah Daud ini ya, bahwa penopang-penopang itu kadang seringkali ketika kita ada orang-orang yang bisa kita andalkan, maka kita bisa menggeser posisi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita hanya mengandalkan manusia dan mengabaikan keberadaan Tuhan. Mari kita belajar melihat bahwa ada penopang yang lebih ya daripada manusia. Bukan berarti kita tidak butuh manusia, ya kita membutuhkan manusia. Tapi ada saatnya ya kita harus mengerti bahwa pertolongan manusia itu sementara, dan kita harus mengarahkan ya, iman kita, mengarahkan hati kita hanya kepada penopang yang sejati, yaitu Tuhan yang tidak pernah berubah ya, dan dia adalah penopang yang sejati yang tidak pernah meninggalkan kita kecuali kita yang menjauhkan diri dari dia. Ulangan 33 ayat 26 bagian A mengatakan, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Jadi mari kita hanya mengandalkan Tuhan. Tentu kita butuh sesama manusia, ya kita butuh orang lain, tapi mari iman kita hanya tertuju kepada Tuhan sebagai penopang yang sejati. Amin, puji Tuhan.